Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya sangat bersyukur hari ini kembali bisa ada di hadapan Bapak Ibu Saudara karena diberikan kepercayaan untuk membawa kita belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi, waktu bangun pagi, adakah di antara Bapak Ibu yang dua-dua hati mau datang ke gereja, mau beribadah karena mungkin agak pegel badannya. Kemarin mungkin habis beres-beres rumah buat ibu-ibu, bapak-bapak yang habis kerja mungkin keliling sana ke sini, ya, sehingga waktu tidur bangun pagi badannya terasa pegal, sampai mikir aduh ke gereja enggak ya, sakit badannya. Ada enggak? Coba angkat tangan. Tapi akhirnya Bapak Ibu bisa berada di tempat ini gitu. Coba hanya satu, Ibu. Nah, oh ada dua. Ada dua. Jangan sampai angkat tangan semua, repot. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah, saya harus ibadah walaupun badan pegal karena saya percaya dengan beribadah akan terjadi mujizat Tuhan. Amin. Dan memang benar hari ini Bapak Ibu alami mujizat Tuhan. Tadi saya lihat ada dua orang yang angkat tangan, boleh maju ke depan. Karena pada akhirnya pegal-pegalnya itu akan hilang, terjadi mujizat hari ini. Ada dua ibu maju. Saya bukan mau jualan. Biar pulangnya itu langsung. Nah, biasanya kalau yang ini cocoknya untuk bapak-bapak nih. Nah, kalau ini saya baca dulu ya. Ibu pegel-pegel ya? Apa nih khasiatnya? Membantu meringankan memar, keseleo, terkilil, pegalin. Jadi mujizat Tuhan terjadi. Coba kalau nggak datang, nggak sembuh kan? Nah, saya masih ada sedikit lagi, tapi saya mau bagi buat oma-oma yang waktu itu saya datang belum kebagian. Nah, ada nggak oma-oma yang waktu itu saya datang belum kebagian? Ini masih ada 2, 4, 5 lagi nih. Saya kasih Bapak Gembala aja, nanti Bapak Gembala yang kasih. Ada 5. Saya sengaja nyawir begini supaya rajin diundang maksudnya. Puji Tuhan. Shalom. Gimana kabar hari ini? Ada sukacita? Nah, puji Tuhan. Saya ada di sini tapi saya harus sedikit agak jujur. Hati saya itu di tempat pelayanan saya. Karena tadi waktu bangun pagi, karena memang semua peralatan perlengkapan ibadah itu yang setting saya, jemaat nggak ada yang ngerti itu. Jadi tadi pagi pas sudah mau berangkat ke sini, biasa saya sudah harus nyalain semua supaya WL singersnya, pemain musiknya tinggal langsung main, langsung nyanyi, pimpin ibadah. Tapi begitu saya nyalain, ada satu alat yang nggak bisa hidup, ya, mixernya itu. Sudah coba colok sana sini, waduh ini rupanya ada sedikit kendala. Saya sudah bergumul, gimana nih kalau nggak nanti akapela lagi jemaat ibadahnya. Tapi bersyukur karena di kita ada beberapa speaker yang tidak terpakai, saya coba nyalain satu-satu, ada satu yang bisa dipakai. Ya, jadi mic-nya saya colok ke situ. Ya, saya bilang sama istri, ya udah untuk sementara pakai ini aja dulu. Yang penting suara WL-nya bisa terdengar gitu. Ya, jadi saya mikir lagi hati saya ada di sana gitu. Karena apalagi yang main musik itu anak saya yang skillnya itu memang di atas rata-rata, maksudnya belum begitu paham gitu ya, masih sedang kursus, masih sedang les musik gitu. Jadi kalau ada kendala alat, nah itu yang sangat merepotkan. Ya, saya
sementara saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara, saya juga sedang berdoa supaya ibadah di Permata juga tetap berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya. Saya mohon dukungan doa supaya nanti saya pulang dari sini saya tetap dapat cerita yang indah di sana. Gitu, amin ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih Bapak Gembala, pengurus jemaat yang hari ini sudah berikan kembali saya kesempatan untuk berdiri di hadapan saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Allah yang diberikan judul Iman Menurut Sudut Pandang Allah. Waktu saya dikirimin tema ini, saya balas, wah ini topiknya agak berat nih. Kenapa berat nih? Kebetulan saya lagi belajar lagi ya, sama Bapak Gembala didorong, kamu kuliah lagi. Ya saya kuliah lagi dan saya sedang belajar lagi sekarang. Nah ada mata kuliah yang sudah mulai diajarkan tentang metodologi penelitian. Jadi kalau sudah mau nyusun skripsi, biasanya kita dibekali bagaimana sih cara membuat karya ilmiah yang bagus, yang baik gitu. Jadi ada mata kuliah namanya metodologi penelitian. Nah, dalam mata kuliah metodologi penelitian itu dijelaskan bagaimana mendapatkan informasi yang akurat dan tepat gitu. Ya. Salah satu variabelnya, salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat, kalau ada teknik salah satu salah satu part bagian yakni wawancara. Ya, kita mencoba untuk menulis isi pikiran orang, maka kita harus datangin orangnya, kita tanya apa yang kamu pikirkan tentang ini. Baru begitu dia jelaskan, kita catat, dituangkan dalam karya ilmiah, ya skripsi, mau tesis, disertasi gitu. Nah, kenapa saya bilang topik ini agak berat? Iman menurut sudut pandang Allah. Tahu nggak Bapak Ibu, untuk mendapatkan pemahaman yang akurat, yang baik, saya harus ke surga untuk wawancarain Tuhan. Nanya, Tuhan, iman menurut sudut pandang Tuhan itu bagaimana? Jadi apakah Bapak Ibu sudah rela saya dikirim ke surga sekarang untuk wawancara? Ya. Tapi kita bersyukur ya, dalam penelitian juga untuk dapat memahami isi pikiran orang, kita juga tidak harus menemui orangnya, tapi kita juga bisa membaca jurnal-jurnal hasil karya orangnya. Ya kan, benar kan? Sekarang kalau yang mahasiswa sedang penelitian, pasti jurnal-jurnal itu biasanya menjadi hal yang terbaik untuk mendapatkan informasi. Dan kita untuk dapat memahami isi pikirannya Tuhan, untuk dapat memahami, menyelami isi hatinya Allah, nggak harus langsung naik ke surga. Kenapa? Karena Tuhan sudah memfasilitasi kita untuk dapat memahami apa yang Tuhan pikirkan tentang iman. Apa itu? Tuhan punya jurnal yang sudah dirilis, di-delivery untuk manusia dapat membaca dan memahami isi pikiran Tuhan, yakni Alkitab. Wah, luar biasa. Sudah berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, hanya 1-2 orang. Yang lain baca 1 ayat. Ya. Alkitab adalah referensi utama untuk kita dapat memahami apa yang Tuhan pikirkan tentang iman. Ya. Kita akan awali dengan membaca ada 2 ayat yang menjadi pengantar untuk kita merenungkan kebenaran firman Allah pada saat ini. Oh iya, saya dibekalin ini ya. Nah, kita baca sama-sama, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu? Kita baca sama-sama, ada 2 ayat, slide pertama dan slide kedua. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selanjutnya kita baca lagi, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih, Tuhan memberkati, silakan duduk. Iman menurut sudut pandang Allah.
Dan Rasul Paulus melalui surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dan surat Roma pasal 1 ayat yang ke-17 menjelaskan tentang iman. Bagaimana iman itu bekerja dalam kehidupan kita manusia. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman. Ya, karena percaya bukan karena melihat. Dalam Roma 1 ayat 17 dia katakan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Dari begitu banyak surat-surat atau kitab-kitab dalam Alkitab yang kita bisa baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita membaca ada begitu banyak, bahkan mayoritas kitab Perjanjian Baru itu tulisan Rasul Paulus. 14 kitab, mungkin bisa ditambah dengan kitab Ibrani, itu adalah karya tulis dari seorang yang namanya Rasul Paulus. Paulus itu banyak berbicara tentang iman. Dia berbicara tentang bagaimana iman bekerja dalam kehidupan manusia. Dan beberapa ayat yang kita baca saat ini, yang pertama 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, Roma pasal 1 ayat yang ke-17, Paulus menekankan bahwa iman itu menghidupkan. Amin. Iman itu menghidupkan. Iman itu membangkitkan. Iman itu membuka jalan. Iman itu memberi dorongan. Bahkan kalau saya coba berikan penjelasan maksud dari Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa hidup kami ini adalah hidup karena iman, karena percaya, dan Roma mengatakan orang benar hidup oleh iman. Kalau sudah menggunakan kata hidup berarti dia sudah mengcover seluruh keberadaan manusia kita. Iman adalah penentu dari seluruh kehidupan kita. Nah, ini Paulus menekankan begitu sangat luar biasa. Dan hari ini kita coba untuk belajar ya, tentang hal yang menghidupkan kita, yakni iman. Saya coba untuk mengantar kita untuk mendalami dan memahami tentang iman itu apa sih? Apa itu iman? Kalau saya coba wawancara satu-satu, paling banyak mungkin akan saya temukan jawaban, oh iman itu adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Betul nggak? Betul ya? Dan tidak salah gitu. Tapi saya coba untuk bawa kita pada kedalaman pemaknaan dari apa itu iman. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang salah memahami, salah memaknai ketika sudah bicara tentang iman. Banyak orang keliru memahami apa itu iman. Ya, ada orang yang ketika ditanya apa itu iman, mereka akan berorientasi kepada perasaannya dia. Oh, iman itu ya soal rasa. Kalau saya dapat menikmati berkat-berkatnya Tuhan, nah itulah buah-buah dari iman saya gitu. Ya, sehingga tiba-tiba di tempat pelayanan kami ada satu jemaat yang datang beribadah dengan kami, dan biasanya pertama kali datang saya ngobrol singkat, tanya tinggal di mana, keluarganya bagaimana, kerja di mana, saya tanya begitu. Ya, kalau yang kedua kali dia datang, pertanyaan saya agak sedikit lebih dalam. Sebelumnya gereja di mana gitu, karena itu sudah nanti masuk tahap follow up. Ya, kalau dia jawab, oh saya udah lama nggak ibadah, saya akan follow up dalam. Oh ya, boleh saya minta alamat? Boleh kita ngobrol lebih panjang gitu. Nah,
Jadi satu ketika ada jemaat yang datang, minggu pertama di ibadah, saya cuma salam-salaman, tanya tinggal di mana, kerja di mana, gimana, nggak terlalu panjang. Minggu kedua dia datang, saya mulai tanya lebih dalam, mungkin dia ingin bergabung, berjemaat kali. Akhirnya saya tanya, sebelumnya gereja di mana? Oh, saya gereja di sini Pak. Gitu. Cuman saya udah nggak mau ke situ lagi Pak. Ayo kenapa? Ya karena saya tidak merasa nyaman ibadah di situ. Gitu. Ya, saya nggak merasa nyaman di gereja itu. Kenapa? Nggak merasa nyaman. Ya mulailah dicerita apa pelayan-pelayan Tuhan lah, gembalanya segala macam. Gembalanya kalau khotbah nyindir-nyindir mulu katanya. Mudah-mudahan Pak David kalau khotbah nggak nyindir-nyindir. Jadi saya nggak ada damai sejahtera. Ya tiap kali datang ibadah disindir mulu. Disindir apa? Ya emang sih saya masih banyak kelemahan, keterbatasan, tapi kenapa disindir mulu? Gitu. Jadi saya nggak ada damai sejahtera, perasaan saya nggak nyaman. Gitu. Nah saya mau bilang, banyak orang keliru memahami apa itu iman. Karena memahami iman itu dihubungkan dengan perasaannya dia. Nggak ada damai sejahtera. Ya. Saya nggak nyaman di situ. Jadi dia berpikir bahwa kalau kita ada di komunitas dengan beriman, dia harus merasakan nyaman. Nah rasa nyaman itu yang dia identikan dengan itulah iman. Saya ingin katakan kepada ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang selingkuh, dia lebih nyaman dengan selingkuhannya. Apakah itu iman? Ibu-ibu banyak yang gak nyaman dengan bapak-bapak, dengan suami. Bapak-bapak banyak gak nyaman dengan istri. Apakah itu kehilangan iman? Ayo, saya melihat wajah-wajah yang penuh iman di sini. Ya. Kalau iman disangkut pautkan dengan soal rasa nyaman, maka kita ada pada titik kita salah memahami itu iman. Justru kalau kita ada di satu tempat di komunitas dalam gereja, disindir mulu, ya itu bagus. Kenapa? Karena Tuhan sedang berusaha untuk membentuk kehidupan kita. Justru di tempat di mana kita tidak terlalu nyaman, dan kita beriman untuk mengabdikan diri, untuk menyerahkan diri siap dibentuk, nah itu baru iman. Jadi iman gak ada sangkut pautnya dengan soal rasa. Nyaman. Ya iya, pria yang selingkuh lebih nyaman dengan selingkuhannya. Apakah itu iman? Ya. Ada pandangan atau iman yang juga keliru. Ya, saya mencatat ada beberapa poin. Ya. Banyak orang berpikir iman itu adalah alat untuk merayu Tuhan. Alat untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Sehingga kadang ini banyak orang yang salah memaknai apa itu iman. Kalau melihat orang dalam keadaan susah, kita langsung coba untuk justifikasi. Kamu gak punya iman sih. Ya kamu sih nggak yakin. Ya. Pada waktu Ayub diproses oleh Tuhan, dia habis segala sesuatu. Apakah Ayub tidak punya iman? Kelirunya kita memahami tentang iman sehingga seolah-olah kita dapat menarik semua berkat Tuhan lewat yang kita katakan iman. Ya. Saya coba bawa saudara pada sudut pandang yang supaya kita berpikir ya. Pada sudut pandang tertentu, ya memang berkat Tuhan itu kalau kita nggak percaya nggak mungkin dapat. Ya. Orang yang mau terima berkat Allah, dia harus yakin bahwa Allah mampu untuk memberkati. Amin. Tapi kita tidak boleh menjadikan iman sebagai alat sekedar untuk kepentingan-kepentingan keinginan kita.
Ada orang yang juga keliru memaknai iman, bahwa oh iman itu yang penting percaya. Gak perlu ada tindakan apa-apa. Sampai kita dengan begitu rohaninya pakai nyanyi lagu Pantekosta dulu-dulu. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Udah percaya saja. Ya, aku percaya Tuhan mampu untuk memberkati. Aku percaya Tuhan mampu untuk, aku percaya sampai nangis nih. Tapi ongkang kaki di rumah, aku percaya Tuhan mampu untuk memberkati. Walaupun tembok ini tidak berpindah, walaupun gunung ini tidak berpindah. Keliru. Ya. Satu pemahaman iman yang hanya berdasar, oh yang penting percaya. Coba tadi bapak sama ibu pegel-pegel. Aku percaya aku disembuhkan. Tidur aja di rumah, nggak ke gereja, nggak dapat balsem kan? Kalau tidur di rumah aja kan nggak dapat. Tapi karena bertindak, ada tindakan untuk melangkah, saya percaya ada mujizat kesembuhan terjadi bener. Mujizat, coba gosok sekarang langsung hilang pegelnya itu. Ya. Kenapa terjadi? Karena ada actionnya. Ya, iman bukan cuma sekedar kata yang kita sematkan pada hati, oh ya, aku percaya. Ya. Ada juga iman yang keliru, yang katanya iman itu anti akal dan logika. Ya. Pada bagian tertentu, memang Tuhan memfasilitasi kita dengan yang namanya mujizat. Ya. Mujizat itu apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, Tuhan bisa nyatakan. Tapi mujizat itu tidak pernah bekerja di ruang pasif. Mujizat itu tidak pernah bekerja di ruang kosong. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, ada orang yang punya 1 talenta, dia kubur dalam-dalam. Begitu tuannya datang, tuannya mau minta keuntungan, dia bilang, oh karena aku tahu tuanku bengis, jadi aku kubur, aku kembalikan. Dan Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu adalah orang yang pasif itu dosa. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan mujizat di ruang kosong. Tuhan tidak pernah melakukan mujizat di orang yang tidak pernah bertindak dan tidak pernah melakukan sesuatu. Enggak pernah gitu. Mujizat Tuhan itu terjadi pada tangan yang aktif. Amin. Pada orang yang terus bergerak. Ya. Jadi iman itu tidak anti logika. Kalau di sini ada iman yang keliru. Ya, iman yang keliru itu dia anti logika. Ya, taruh. Dia tahu saldonya tidak ada, taruh ATM. Tapi itu ada cerita itu. Ya, taruh, keluar ya. Ya, saya juga bingung kok Tuhan bisa bekerja begitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang suka ngakal-ngakalin Tuhan gitu. Ya, udah tahu nggak ada, masukin. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya keluar dalam nama Yesus. Ya, saya nggak tahu sih peristiwa itu kejadian benar apa enggak ya. Ya. Ada orang yang juga mencoba untuk memaknai tentang iman. Oh, iman itu adalah kekuatan dalam diri. Seolah-olah Tuhan menaruh tenaga dalam pada diri kita sehingga kita merasa bahwa iman itu kekuatan untuk kita dapat eksplorasi. Ya, kita dapat tunjukkan. Kamu lihat ya, saya bisa buat handphone ini hilang di tangan saya dengan iman. Pak David paling jago tuh kalau main sulap. Saya nggak mau tunjukin nanti ngalahin dia lagi. Ya.
ada pandangan yang keliru soal iman. Oh, iman itu kekuatan batin kita gitu. Tenaga dalam yang Tuhan taruh supaya kita bisa manfaatkan kapan saja untuk menyelesaikan persoalan. Nah, ini kelirumologi dalam iman, dalam pengertian, dalam pemahaman iman. Sehingga ada satu ketika seseorang itu berdoa karena dia nggak punya pekerjaan, dia berdoa, Tuhan, saya yakin dengan iman Engkau akan berikan saya pekerjaan. Saya yakin dengan iman Engkau akan berikan saya pekerjaan. Tapi dia perkatakan dalam hati, atau dia perkatakan, dia ungkapkan, ya, iman katanya harus diperkatakan. Aku percaya Tuhan berikan saya pekerjaan. Baru temennya yang di sampingnya nanya, emang kamu sudah kirim email lamaran kemana aja? Dia jawabnya apa? Aku percaya Tuhan kirim email dari surga. Jadi katanya nanti Tuhan yang kirimin email ke perusahaan-perusahaan supaya terima dia sebagai pekerja. Kenapa? Karena dia percaya dia punya iman. Ya. Jadi iman itu bukan kemalasan. Nah, iman itu bukan malas. Iman itu juga bukan nekat. Udah tahu kapasitas kita, sekolah kita atau studi kita ilmu komunikasi lah. Ya, saya punya background, mungkin ya Bapak punya background lulusan S1 komunikasi. Mau melamar kerja, begitu mau melamar kerja dia buat isi di lamarannya, saya ingin bekerja di perusahaan Bapak di bidang IT. Apa itu? Di bidang IT sama komunikasi beda kan ya? Beda kan? Nah, IT itu lebih ke teknis kan? Dia bikin lamarannya untuk kerja di bagian teknis. Nyambung gak kira-kira? Nekat namanya itu. Makanya sekarang lagi rame ya, pergunjingan sana sini. Oh, rupanya lulusan ilmu komunikasi, tapi dia tampil sebagai seorang ahli telematika gitu. Ya. Iman itu enggak nekat. Aku percaya Tuhan akan menolong saya. Dia terjun dari jurang, dari lantai 5. Aku tahu malaikat-malaikat Tuhan akan menatang saya dengan tangannya supaya aku tidak jatuh ke bawah. Dia lompat. Enggak ada iman yang berdasarkan nekat. Iman itu tidak menentang logika. Kalau sudah tahu gaya gravitasi, kita lompat dari lantai 10, nanti kita jatuh remuk. Ya, jangan pikir karena kita punya iman, nanti jatuh aspal itu jadi kayak kasur. Ya. Iman itu bukan tanpa tindakan. Ya. Iman sejatinya justru adalah tindakan itu sendiri. Dan kita akan melihat ini, yang kita lihat ini, saya menjelaskan banyak pandangan atau ilmuwan iman yang keliru, yang kita salah pahami, yang kita salah maknai. Ya, iman itu hanya soal perasaan, iman itu adalah alat untuk memperdaya Tuhan. Ya, iman itu percaya tanpa punya tindakan. Ya, iman itu di luar akal, ya. Iman itu adalah kekuatan batin, sehingga aplikasinya kita nggak apa-apa berdoa saja di rumah, nggak bertindak apa-apa. Saya percaya nanti seperti bangsa Israel menikmati manah dari langit, demikian juga saya percaya Tuhan akan jatuhkan ikan cakalang di atas genteng. Ya. Itu keliru-keliru dalam iman. Ya. Iman juga bukan tindakan-tindakan nekat. Tapi kita akan lihat iman itu apa sih? Saya coba bawa kita pada pengertian, ya. Iman kita lihat dari Alkitab, ya. Secara ini mohon maaf ya, bukan mau menggurui ya. Karena khotbah sifatnya mengajar, jadi saya
harus pakai yang begini-begini. Iman tuh dari bahasa Alkitab, kalau pakai bahasa Ibraninya itu emunah. Emunah. Kalau saya pas lagi kuliah memang sedang belajar bahasa asli Alkitab, ya, dari sejarahnya, bagaimana dari piktograf dia berkembang, berevolusi menjadi Paleo Hebrew, baru berevolusi lagi menjadi huruf kotak, baru nanti sampai ke Latin, ke huruf bahasa Indonesia sekarang itu. Nah, jadi bahasa Ibrani itu diakui dan diyakini salah satu bahasa tertua di dunia, ya. Karena bahasa ini bahasa yang eksis di Timur Tengah sejak zamannya Abraham. Nah, kata emunah ini dia terus berkembang sampai ke Indonesia kita pakai kata iman. Itu serapan dari emunah itu, ya. Iman itu artinya dia kata iman, kalau mungkin kita baca secara letterlek dalam bahasa Indonesia kata iman, oh ya iman, ya kita akan coba maknai dengan makna-makna yang sebelumnya yang saya bilang keliru. Oh ya iman itu adalah percaya, oh iman itu bla 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 bla. Tapi kalau kita lihat menurut apa yang disampaikan oleh Alkitab, apa itu iman? Emunah itu bicara tentang kepercayaan, kesetiaan, keteguhan, keyakinan yang kokoh. Ya, dalam bahasa Yunani dipakai kata pistis, pisteo, saya beriman, pistis iman, artinya percaya, keyakinan, kepercayaan kepada kesetiaan. Jadi enggak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunaninya, ya. Jadi iman itu tidak bisa hanya sekedar, makanya tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami oleh percaya. Saya lebih tepat pakai kata iman, oleh iman, ya. Karena kalau kata percaya, orang Indonesia memaknai kata percaya, oh ya, saya percaya sama kamu, ya. Saya percaya ini pasti terjadi. Jadi sesuatu yang kayak ada di luar diri kita, gitu. Percaya untuk kita hanya menaruh kepercayaan. Saya percaya itu. Saya percaya dia bisa lompat. Saya percaya dia bisa. Tapi kalau kita lihat dari pengertian kata emuna dan pis ini, itu iman bukan cuma kata percaya, aku percaya dalam hati ada Tuhan. Ya, kalau cuma iman cuma bicara tentang percaya tentang Tuhan itu ada, ya, Alkitab juga mengatakan iblis juga percaya. Iblis juga apa? Iblis beriman? Enggak. Iblis percaya Allah ada tapi dia enggak beriman. Karena iman itu identik dengan kepercayaan yang teguh dalam kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan itu sudah bicara tentang tindakan hidup, pengabdian, loyalitas kita kepada Allah. Nah, secara terminologi kata iman itu berpengertian pengetahuan, persetujuan, kepercayaan. Ya. Pengetahuan tentang Allah, kalau kita pakai bahasa Alkitab, kita tahu Allah itu ada, bukan cuma karena kita tahu dari cerita orang, tapi itu bicara tentang relationship, ada hubungan. Saya kenal Om Edi karena kita punya kedekatan. Kalau pertemuan doa ngobrol tentang organisasi, ngobrol tentang pelayanan, ngobrol tentang banyak hal. Jadi saya memahami Om Edi karena ada interaksi, ada kedekatan, ada hubungan. Saya bukan kenal Om Edi hanya dari cerita Om David, enggak. Kalau kita mengenal Tuhan hanya dari ceritanya, dari katanya, itu bukan iman, itu percaya. Tapi kalau iman itu berarti kita mengenal Allah karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya relasi dengan Allah. Bangun tidur kita berelasi dengan Tuhan dalam doa. Sebelum tidur berelasi dengan Tuhan. Dalam aktivitas, kegiatan, keseharian kita berelasi dengan Tuhan. Itu iman. Ya. Jadi iman itu tidak bicara hanya sekedar, oh ya aku percaya. Tapi iman itu bicara tentang kedekatan. Dari penjelasan
Alkitab. Ya. Maka kita akan lihat dari pengertian iman lewat membaca dan memahami makna yang diberikan oleh Alkitab, kita akan melihat aplikasi dari iman itu sendiri. Ya, kalau kita sudah paham bahwa iman itu adalah kepercayaan yang diaktualisasikan dengan tindakan kesetiaan, maka aplikasi dari iman itu adalah ini. Jadi saya akhirnya pakai iman menurut sudut pandang Allah. Yang Tuhan maksudkan tentang iman itu bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan, adalah inti dari itu semua adalah percaya kepada Allah. Percaya Allah itu ada. Percaya Allah itu mengatur seluruh kehidupan kita. Percaya bahwa hidup kita di bawah kendali Allah itu sendiri. Ketika kita sudah punya dasar bahwa aku percaya Tuhan itu ada, aku percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan saya, maka yang keluar dari kehidupan kita, yang kita aktualisasikan, yang kita aplikasikan dari kehidupan kita adalah ini. Orang yang beriman menurut sudut pandang Allah, dia percaya Allah itu ada sehingga dia bertindak bersandar penuh kepada janjinya Tuhan. Maka lagu yang tadi itu masuk. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Lagu ini lagi dikritik di media sosial. Baru tadi malam ada satu video pas lewat saya scroll, dia mengkritik lagu ini. Oh, itu lagunya kata-katanya katanya tidak alkitabiah. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa walaupun gunung itu tidak berpindah, nggak ada ayatnya. Saya komentari, saya greget juga ngelihatnya orang ini. Walaupun bagaimana lagu ini ciptaan anak dari ketua sinode kita yang dulu. Jadi saya bela, saya komentarin. Anda sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu enggak? Terus saya bilang, saya komentarin lagi. Coba kamu baca kitab Daniel pasal yang kedua ayat 16 kalau nggak salah. Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan, sekiranya Allah yang kami puja dan kami sembahi mampu melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya pun Tuhan tidak menolong, kata Sadrak, Mesak dan Abednego, kami tidak akan pernah memuja dewa buatan tangan raja. Nah itu WGTB itu di situ. Walaupun gunung tak berpindah, ya di situ. Kenapa? Karena kita punya relasi dengan Allah, kita percaya bahwa hidup itu dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dia menggeser gunung itu. Jadi sekarang walaupun gunung tidak terlihat dan saudara tetap mengabdikan diri, tetap setia kepada Tuhan, kita tahu ada waktunya. Kalaupun gunung itu tidak bergeser, Tuhan akan buat gunung itu menjadi pemandangan indah buat hidup kita. Amin. Dan ini yang perlu kita maknai. Iman itu menurut sudut pandang Allah adalah orang yang teguh bersandar pada janji Tuhan. Ya. Selanjutnya, iman itu bicara tentang penyerahan diri total kepada Allah. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Siapa yang yakin dalam diri sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Ayo, nggak semua berani angkat tangan. Ayo, yakin? Benar? Saya waktu itu diundang khotbah di Poris, ya. Temanya mereka kasih persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, saya coba pelajari dan saya menemukan banyak hal. Yang pertama, begitu saya berdiri di mimbar, saya tanya berapa banyak yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya di tangan Tuhan. Hampir semuanya angkat tangan. Ya. Hampir semuanya angkat tangan. Terus saya bilang, saya akan lihat nanti di akhir khotbah apakah tangan-tangan ini masih terangkat semua.
Dan akhirnya saya khotbah, selesai khotbah, di ujung khotbah saya tanya, berapa banyak yang sudah menyerahkan diri sama Tuhan? Nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Kita mungkin mengukur diri kita, oh saya ini sudah persembahkan diri sama Tuhan. Kenapa? Rajin ibadah, bangun pagi saya doa, mau makan apalagi saya doa, apalagi kalau makannya enak. Saya doa sungguh-sungguh. Ya, saya sudah rajin dalam hal-hal kegiatan gereja. Jadi kita coba ukur dan saya yakin saya sudah mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Saya pingin ya mau sampaikan, tapi saya coba tanya Tuhan dulu ya. Ada begitu banyak orang tanpa dia sadari bahwa dia hanya terjebak pada aktivitas saja. Dia terjebak pada kebiasaan saja. Ya. Tapi ketika sesuatu sudah menyentuh hal yang prinsip bagi dirinya, yang tidak mau kehilangan bagian kecil aja dari apa yang dia miliki, ya itu mulai berpikir panjang dia. Ya. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini iman dalam sudut pandang Allah, serahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Tahu nggak bagaimana cara tokoh-tokoh Alkitab itu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Dan coba kita ukur diri kita, apakah kita sudah mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Allah atau masih setengah? Atau mungkin baru sebagian kecil? Para tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, mereka mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sejarah membuktikan akhir dari cerita hidup mereka, tidak ada rasul-rasul yang matinya nyaman, kecuali Rasul Yohanes, mati tua. Tapi itu pun dia sempat diproses, masukin penggorengan, gak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Tapi murid-murid yang lain dan ada begitu banyak pengikut-pengikut Tuhan yang lain, semuanya Petrus disalibkan kepala di bawah. Andreas dibakar di Mesir kalau nggak salah. Rasul-rasul yang lain nggak ada yang, dan mereka berani mengambil itu karena mempertahankan iman, bukan karena ada kepentingan. Mereka melakukan itu mempersembahkan diri seutuhnya karena iman kepada Allah. Nggak usah mungkin itu terlalu ekstrim. Saya coba ini, ya. Bapak Ibu Saudara, aku sudah mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini saya bukan mau soal hitung-hitungan ekonomi, ini nggak ada orderan ya, nggak ada orderan. Tapi tahu nggak cara orang-orang zaman dulu dalam catatan-catatan Alkitab, pola-pola yang mereka lakukan, bagaimana mereka mempersembahkan diri kepada Allah, itu lewat korban persembahan. Itu bukti dari mereka persembahkan diri kepada Allah lewat korban persembahan. Dan dalam budaya Mesopotamia zaman Abraham, cara orang memaknai tentang penyerahan diri total kepada Allah itu dengan dia mempersembahkan 1/10 dari apa yang Tuhan kasih. Karena angka 10, makna Mesopotamia, angka 10 itu adalah kepenuhan dari keseluruhan yang dia punyai. Udah serahin diri sepenuhnya sama Tuhan? Amin. Mana tangan-tangan yang terangkat tadi? Iman itu persembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan yang bagian ketiga, iman itu bicara tentang hubungan, relasi. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Ya. Kita beriman bukan hanya sekedar kita percaya Allah itu ada, tapi kita beriman, kita percaya Allah itu ada karena kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Sehingga kalau ketika saudara diajak, Bapak Ibu yang mau bersaksi, maju ke depan. Kesaksian saudara isinya adalah bagaimana Tuhan membela hidup.
bagaimana Tuhan menolong kehidupan. Bukan isinya cerita. Begitu saya mau di tempat kami ada tuh. Kami berikan kesempatan untuk bersaksi, datang, maju ke depan. Diceritain suaminya, kejelekan suaminya yang diceritain. Minggu depan lagi, bulan depan lagi, rajin banget bersaksi. Maju lagi ke depan, diceritain keluarganya, kakak beradik, nggak mau bantu saya. Saya bilang ini mah bukan bersaksi. Ngomong aja to the point, tolong bantu saya harus nutupin hutang rentenir. Ya. Kalau bersaksi itu kita menceritakan dari kita yang sedang menghadapi satu persoalan yang pelik, kita datang di hadapan Allah dengan keyakinan pada akhirnya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Nah itu relasi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus dirasakan. Jangan cuma sekedar, oh iya Tuhan itu pernah menyembuhkan orang buta. Tuhan pernah membangkitkan orang mati. Oh Tuhan membuat orang lumpuh berjalan. Ya. Kita percaya, tapi kamu pernah alami enggak? Enggak pernah. Kenapa kau percaya Tuhan kalau tidak pernah alami itu? Itu berarti ada yang hilang dari imanmu, yakni relasi, hubungan dengan Tuhan. Amin. Harus bangun hubungan dengan Tuhan karena itu iman. Selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah. Ada ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, hal yang paling dikehendaki Allah adalah orang yang selalu bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu. Saya kalau belanja itu kan di kompleks kami itu ada beberapa penjual bumbu-bumbu masakan gitu ya. Nah, di salah satu warung bumbu-bumbu itu ketika kita belanja, mas-masnya itu begitu kita bayar, dia suka ngomong, terima kasih ya Pak, terima kasih, sukses selalu. Tapi ada yang di tempat yang satu, kita sudah bayar, oh ya, balikin. Ya. Kira-kira Bapak Ibu akan belanja di mana lagi kalau begitu? Ya di tempat orang yang suka berterima kasih. Amin. Tuhan juga begitu dengan kita. Orang yang senang bersyukur, ikut tidak akan jauh-jauh dari pertolongan Tuhan. Orang yang sedang bersyukur tidak akan pernah jauh dari campur tangan Tuhan. Tuhan tertarik dengan ucapan syukur, bukan keluhan-keluhan aja. Begitu ada keluhan, berhadap-hadap Tuhan. Begitu sudah diberkati, jauh dari Tuhan. Mengucap syukur, itu iman dari sudut pandang Allah. Yang selanjutnya adalah tetap percaya walau belum melihat. Kadang-kala memang Tuhan menguji dan memproses kehidupan kita. Ya, cuman kita juga harus tahu dan pintar-pintar membedakan apa yang kita harapkan itu keinginan kita atau kebutuhan kita. Kadang-kadang kita mau tarik Tuhan, mau paksa Tuhan masuk pada keinginan-keinginan kita. Tuhan, aku pingin punya pesawat terbang, lapangan terbang aja nggak punya. Jangankan lapangan terbang, mobil nggak punya parkiran aja, udah mau minta pesawat. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu keperluan dan kebutuhan, dan kita seolah-olah belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita tetap percaya, nah itu yang saya bilang iman. Anda tidak jauh-jauh dari kejutan-kejutan yang Tuhan mau kasih. Dan yang bagian terakhir adalah taat pada kehendaknya Tuhan. Contoh paling saya suka pakai ketika bicara tentang ketaatan pada kehendak Allah, ketika Tuhan Yesus menghadapi proses penyaliban. Dari sisi kemanusiaan, dia takut dengan kematian. Dia takut dengan siksaan, dia takut dengan kayu salib. Sehingga Alkitab menerangkan bahwa darahnya, keringatnya seperti peluh darah. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, salah satu teman siswa adalah dokter. Dia kasih penjelasan, kalau sampai keringat itu sudah seperti darah, itu berarti ketakutan yang sudah sangat-sangat kuat. Sehingga ketakutan itu membuat beberapa pembuluh darah itu pecah. Saking takutnya dari sisi manusia. Tapi dalam keadaan takut, Tuhan Yesus masih berlutut dan bertuhan, sekiranya cawan ini dapat berlalu.
Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Mencari kehendak Allah, itulah iman. Dan kita melihat aktualisasi dari iman kepada Allah. Kalau saudara dapat menghidupi, kalau kita dapat menghidupi ini, maka kita bukan cuma sekedar menjadi orang yang berkenan kepada Allah, kita menjadi orang-orang pilihan terbaik dari Tuhan. Amin. Iman dari sudut pandang Allah adalah orang yang bersandar penuh kepada janji Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, bersyukur selalu dalam segala keadaan, tetap percaya walaupun tidak kelihatan, dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah. Ada satu tokoh Katolik yang saya juga suka jadikan referensi untuk belajar banyak hal, Romo Magni Suseno. Dia pernah mengatakan bahwa iman tidak melempar tanggung jawab kepada Allah. Ini maksudnya apa yang tadi saya sampaikan, bahwa iman itu tidak boleh dipahami secara keliru. Iman itu bukan kemalasan, iman itu bukan nekat, iman itu bukan tanpa berpikir panjang, ya. Tapi iman itu bicara tentang percaya kepada janji Tuhan, berserah penuh pada rancangan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya walaupun tidak melihat, dan taat pada kehendak dan rancangan Tuhan. Selebihnya, kesimpulan yang saya buat, iman adalah kepercayaan total kepada Allah yang menghasilkan ketaatan, walaupun manusia belum melihat bukti secara fisik. Iman melihat dunia melalui perspektif Allah, bukan perspektif keadaan. Hidup tidak boleh ditentukan oleh keadaan situasi, tapi hidup ditentukan pada hubungan terbaik kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.